Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتحنا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في بناء هذا المعهد، إن الله تغشاهم من راح المغفرة ثم الجنة ويختم لنا ولكم وجنا في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena udah mendekati Ramadan, maka mulai pagi ini, hari ini kita akan terangkan tentang masalah yang berkaitan dengan Ramadan, khususnya puasa. Saya membagi selebaran ini, jangan dibuang nanti. Ini bukan jimat untuk ditaruh nanti ada di kantong supaya nanti kalau dibacok tak mempan. Tapi ini adalah ilmu pelajaran yang akan kita bahas di setiap pengajian subuh sampai penutupan sementara, insyaallah biqudratillah. Karena itu sampean buka ini. Enggak tahu kalau ibu-ibu enggak kelihatan masih itu mungkin. Dibuka. Ibu-ibu enggak usah ngomong-ngomong, Bu. Bukan pasar. Ibu-ibu enggak usah rame. Puasa. Puasa itu kalau bahasa Arab namanya as-shaum. Masdar dari shoma yasumu sauman. Secara bahasa berarti menahan, al-imsak, menahan. Kalau ada orang menyatakan soma anil kalam, amsaka anil kalam, menahan diri dari bicara, artinya diam. Karena itu Allah menceritakan ucapan Siti Maryam dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya, ay imsakan anil kalam. Menurut istilah syariat berarti puasa itu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nanti akan disebutkan. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Apa saja yang batalkan puasa? Perkara yang batalkan puasa nanti banyak, diantaranya makan dan minum, kumpul sama istri, udah jelas itu. Mulai kapan? Mulai subuh terbitnya fajar sampai kapan? Terbenamnya matahari, maghrib, dengan niat. Lah kalau sampean enggak makan, enggak minum tanpa niat, walaupun setahun bukan puasa namanya. Dibarengi dengan niat puasa. Mulai fajar, kapan fajar? Subuh. Cuma sampean subuh itu jangan nunggu adzan.
Karena adzan itu terjadi setelah fajar, setelah masuk subuh. Kalau menurut jadwal waktu sholat NU, waktu ihtiyat sebelum masuk sebelum adzan itu 4 menit sampai 5 menit. Jadi sampean sebelum adzan subuh harus berhenti 4 menit sudah dari makan, minum, rokok dan lain-lainnya. Atau 5 menit. Lah kalau sampean misalnya sebelum adzan subuh 1 menit, kurang 1 menit adzan subuh minum, wajib qadha. Sampean ingat-ingat itu. Karena ada waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat itu ihtiyat untuk sholat, diakhirkan dikit supaya sholatnya sah. Tapi sebenarnya adzan subuh itu sebelumnya adzan 4 menit sampai 5 menit itu sudah dinyatakan sudah masuk subuh. Paling bagusnya yo mandek kola seperempat jam sebelumnya, sebelum 1/4 jam atau 20 menit ya berhenti sudah. Mepet-mepet tambah ada garuan nanti. Mencegah diri daripada segala yang batalkan puasa mulai fajar sampai maghrib dengan niat tertentu yang sudah diatur nantinya. Nah, karena itu ini adalah dasar puasa. Ini adalah arti puasa secara syariat. Dasar wajib puasa yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, furidha alaikumus siyamu kepada kamu semuanya puasa Ramadan. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan puasa itu alal ladzina qablakum kepada orang-orang, alal ladzina min qablikum kepada orang-orang sebelum kamu. Sebelum umat Muhammad juga ada wajib puasa, cuma bukan Ramadan. Kalau umat Muhammad wajib puasa Ramadan. Untuk apa kok diwajibkan puasa? Apakah untuk supaya kuat luwe, kuat lapar, atau kuat haus? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bisa melindungi diri. Ittaqa yattaqi, itu melindungi diri. Melindungi diri dari apa? Daripada maksiat kepada Allah, daripada perbuatan dosa. Hubungannya apa puasa kok melindungi diri daripada maksiat? Orang itu maksiat berani sama Allah karena syahwatnya, karena nafsunya. Nafsu syahwat itu semuanya bisa ditaklukkan dengan puasa. Nah, ini dasar pertama ayat. Dasar kedua, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yang diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Oh, berarti wahyu pertama yang diterima oleh Nabi adalah di bulan Ramadan. Bukan, salah. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, aku turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar.
itu jumlatan wahidah, diturunkan secara langsung 30 juz dari Lauhul Mahfud ke atas langit pertama, ila sama'id dunya. Jadi asalnya di Lauhul Mahfud diturunkan ke langit pertama. Itu di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu berangsur-angsur turunnya menurut kejadian selama 23 tahun, mulai Nabi umur 40 sampai Nabi wafat umur 63. Berangsur-angsur sampai komplit. Diturunkan secara langsung 30 juz dari Lauhul Mahfud ke langit dunia pada bulan Ramadan. Apa isinya Al-Qur'an? Untuk apa Al-Qur'an? Hudan linnas ay hadiyan lahum. Memberikan petunjuk itu Al-Qur'an kepada manusia. Maksudnya memberikan petunjuk cara supaya kita menjadi selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat. Kalau sampean beli sepeda motor, ada buku petunjuk memakai sepeda motor. Kalau diikuti cara memakai sepeda motornya sesuai dengan buku petunjuknya, insya Allah awet sepeda motornya enggak rusak. Setiap 1000 kilo ganti uli, diganti ulinya. Setiap sekian kilo tune up dilaksanakan, insya Allah baik sepeda motornya enggak rusak. Tapi kalau enggak sesuai petunjuk, ngawur. Setiap 1000 kilo diganti uli, diganti setrup sama dia. Jebol sepeda motornya. Siapa yang salah? Bukan sepeda motornya yang keliru, tapi orangnya yang menggunakan keliru. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sampean di atas dunia ini, dikasih buku petunjuk namanya Al-Qur'an. Kalau ngikuti Al-Qur'an selamat sampai ke surga. Tapi kalau ngelanggar, gak sesuai dengan buku petunjuk, gak sampai surga, sampai ke neraka. Siapa yang salah? Bukan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang yang beriman, orang Islam kok masih masuk neraka, itu karena tidak mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuk, insya Allah selamat. Quran itu isinya petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan dari petunjuk. Diterangno dalam Al-Qur'an mana yang harus dijauhi, yang haram, mana yang harus dikerjakan, yang wajib. Diterangno semuanya. Mana yang berdosa, mana yang berpahala, diterangkan dalam Al-Qur'an, keterangan daripada petunjuk. Wal Furqan, dan Al-Qur'an adalah membedakan antara yang hak dan yang batil. Kepingin tahu mana yang hak? Yang sesuai dengan Al-Qur'an. Kepingin tahu yang batil? Yang tidak podo sama Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an ini adalah furqan, kata Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dasar-dasarnya wajibnya puasa. Dasar-dasarnya hadis Nabi juga, buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun agama Islam itu atas 5 hal. 5 unsur. Pertama, bangunannya Islam itu bukan seperti bangunannya rumahnya sampean. Ada fondasi, ada dinding, ada atap, ada jendela, ada pintu misalnya. Tapi itu adalah gambaran. Memang kalau
Rumah perlu itu. Kalau Islam tidak perlu dinding, tidak perlu fondasi, cuma misal dibangun atas 5 hal. Pertama, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibarat fondasi. Sampean kalau bangun rumah perlu bangun fondasi. Rumah ndak ada fondasinya, kena angin dikit ambrek, kena udan rubuh. Begitu juga orang ibadah ndak ada fondasinya, ndak ada syahadaten, ambrek, nggak diterima ibadahnya. Yang kedua, rumah itu kalau sudah selesai fondasinya harus dibangun tiang-tiangnya. Tiangnya, cagak itu harus ada. Cagaknya, tiangnya agama yaitu sholat 5 waktu, as-sholatu imaduddin. Karena itu rukun yang kedua Islam itu dibangun, yang kedua dengan mendirikan sholat. Kemudian setelah dibangun tiangnya dikasih atap, genteng atap, pian. Kalau tidak ada atapnya bukan rumah, namanya itu lapangan. Karena itu setelah dibangun fondasi syahadaten, kemudian dibangun tiang, sholat 5 waktu, dibangun atapnya yaitu itaiz zakah, ngasih zakat kepada fuqara wal masakin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Karena zakat itu ngayomi yang lemah-lemah, ngayomi fuqara wal masakin. Sama dengan atap ngayomi orang yang tinggal di dalamnya. Kalau sudah atap ada, tinggal dinding yang melindungi. Ada tiang, ada fondasi, ada atap, tidak ada dingin loh. Kepanasan, kanginan, kena hujan, ya tidak bisa tinggal ada di rumah tanpa dinding. Karena itu Islam itu dibangun yang keempat dengan wasaumi Ramadan, puasa Ramadan itu melindungi kita daripada dosa, daripada maksiat, sama dengan dinding melindungi yang di dalam rumah daripada angin, daripada kepanasan, daripada kehujanan. Dinding ada, tapi perlu jendela, perlu pintu. Lah kalau tidak ada jendela, tidak ada pintu, itu bukan rumah, kotak namanya. Perlu dinding, perlu pintu. Wahajjul bait man istata'a ilaihi sabila, itu haji bagi yang mampu. Itu ibarat kelengkapannya, pintunya, dinding, pintunya, jendelanya dan lain-lainnya. Begitulah Islam. Ringkasnya berarti salah satu unsur bangun Islam pada seseorang yaitu dengan puasa Ramadan. Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah Nabi hijrah 2 tahun wajib puasa Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Ramadan itu kalau segi bahasanya dari Ramidha yarmadu, Ramadan artinya ahraga yuhrigu ihragan, membakar, ngobong, membakar.
Dikatakan bulan Ramadan karena bulan untuk membakar kesalahan, membakar dosa, diobong dosane kabeh. Akhirnya jadi debu, ditiup angin hilang. Begitu juga bulan Ramadan diwajibkan puasa, dibakar dosa-dosa dan dianggap hilang. Siapa orang puasa bulan Ramadan dengan benar berdasarkan iman dan ikhlas, diampuni dosanya seperti orang baru lahir daripada perut ibunya, atau diampuni dosa yang telah ia lakukan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada lagi yang menyatakan saat diwajibkan puasa Ramadan, bulan itu bulan yang sangat panas. Karena bulan itu bulan panas, dikatakan bulan pembakaran syahrul Ramadan, bulan ngobong, saking panasnya, gitu maksudnya. Baik. Hikmah puasa, apa hikmahnya puasa ini? Perlu nih puasa itu apa sampean? Menahan hawa nafsu, ngerem hawa nafsu. Manusia itu pasti punya hawa nafsu. Kalau manusia enggak punya hawa nafsu, itu namanya bukan manusia sempurna. Punya hawa nafsu. Makhluk Allah itu Pak, ada dikasih akal, tidak dikasih hawa nafsu, malaikat. Karena itu malaikat enggak kepingin rawon, enggak kepingin pecel, karena enggak punya hawa nafsu. Enggak kepingin seprit, enggak kepingin ngombe, enggak punya hawa nafsu. Enggak kepingin ketok wong ayu, enggak kepingin. Yang kedua, dikasih hawa nafsu, enggak dikasih akal, binatang. Kelihatan wedok diuber-uber. Yang penting makan walaupun nyolong. Kencing ndak adik mikir, nggak dolek WC wis masjid diuyui. Memang ndak punya akal, tapi punya nafsu. Yang ketiga, dikasih akal dan dikasih nafsu manusia. Ono akale, ada akalnya, ada nafsunya. Disinilah tugasnya manusia. Akal dibuat, gayen terus. Nafsu direm, ojo digawe terus. Saat tertentu pakai nafsu. Tapi dalam beberapa hal jangan pakai nafsu. Itu namanya ngerem. Ngilang no nafsu, ndak oleh. Nafsu kawin, nafsu syahwat. Nah kalau ketemu sama istrinya gayen ndak apa-apa nafsu syahwat. Tapi kalau bukan sama istrinya yang halal, ojo digawe, direm. Nafsu makan, nggak apa-apa kalau rezeki halal panganan. Tapi kalau bukan rezeki halal, direm. Ini tugasnya manusia. Gaya akal di dalam menata kehidupan, nafsu dikendalikan. Kira-kira kalau sampean naik kuda pantas ya, tapi kalau sampean dinaiki kuda tidak pantas. Numpak jaran, iya manusia numpak jaran, iso kanan kiri, tapi kalau sampean dinaiki jaran diide-ide artinya. Begitu juga kalau sampean tadi itu menggunakan akal itu sebagai penunggangnya, nafsu sebagai kudanya, iso sampean atur nafsunya. Tapi kalau akalnya di bawah, nafsunya di atas, berarti diide-ide sampean. Pertama untuk menahan nafsu. Bentuknya ya apa menahan nafsu? Ngombe ini halal, Pak. Iya. Tapi kalau bulan Ramadan mulai subuh haram. Sampean rem. Kepingin ngombe sampean ngelak.
Anda memerlukan minum, pingin minum, bukan karena tidak ada air di muka sampean, cegah nafsu kamu, entah nono maghrib, karena itu perintah Allah, dicegah, tidak apa-apa, ngalah-ngalah, latih, nggih. Sampean lapar, makanan ada, siap disantap, tapi diajari, cegah, rem, ojo mangan, haram tenono maghrib, ngelatih, mencegah nafsu, paham ya? Kemudian apalagi mengurangi syahwat, jelas, mengurangi syahwat, inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi, makanan itu adalah menguatkan syahwat. Dikurangi makannya, diatur waktunya. Sampean bukan ndak boleh makan Ramadan itu, gak oleh mangan, ndak kuat. Sing wara ndak oleh sopo. Cuma sampean diatur waktunya. Yang biasanya makannya pagi, gayen bengi, sebelum subuh. Yang biasanya makannya siang, mundur, maghrib, diatur waktunya, bukan dilarang makan. Bodoh kalau orang bilang Ramadan ndak oleh mangan, dudu ndak oleh, diatur manganmu. Ya kok sapi mangan tok ae, diatur makannya. Lah kalau sampean sudah punya aturan dalam makan, ya itulah manusia. Kalau binatang ndak punya aturan makan, saenake wetenge. Nah kalau sudah teratur makannya, berarti teratur kehidupannya, terkendali syahwatnya. Bahaya Pak, orang kalau syahwat tadi itu besar, akal kurang, bahaya. Garu isin kata orang Jawa, nggak tahu itu, malu. Sampai delok anak-anak muda yang syahwatnya tinggi. Ya Allah, perempuan yang seharusnya malu diodek ambil wong lanang isin, dirangkul sama orang laki itu seharusnya malu, dicium sama orang laki itu harus malu. Goncengan yang dindi, pacaran padahal belum akad. Apa yang membuatkan mereka begitu? Itu adalah karena nafsu atau syahwat yang tinggi. Poso insya Allah syahwatnya kurang. Karena itu ketika Nabi SAW memerintahkan yang muda-muda cepat kawin, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Orang-orang yang muda, siapa yang sanggup kasih belanja cepat kawin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena kawin itu menjaga mata kamu enggak jelalatan, tuwek-tuwek sampai ndelok wong wedok melirik, engko enggak balik motone kok. Wa aghaddu wa ahsanu lil farj, dan menjaga dari kemaluannya daripada berzina. Tapi kalau enggak mampu kawin, fa alaihi bisom, yang banyak puasa, karena puasa itu ngendorkan syahwat. Lalu ndak kawin, sate 17 entek, sak sunduke entekno pisan. Akhirnya pelariannya lewat zina, lewat pacaran, lewat itu, lewat ini. Puasa. Nah itu sing suka dolenan wong wedok kepingin waras, yang banyak puasa. Apalagi memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar, sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Islam itu ngajari peduli, Pak. Carane ngajari peduli, rasakno. Nah itu penting, itu ngerasakno itu. Ya apa rasanya lapar? Ya Allah, sampai ini telat makan, mangane diundur, itu perih perut, ya Allah luwe lemes. Terus ya apa itu orang kalau setiap hari istiqomah kekurangan makanan? Bantu dia, sedekah sama dia, loh ngerasakno lapar. Karena itu yang paling penting itu bukan hanya
mengetahui, tapi ngerasakno, merasakan. Ini pelajaran bagi orang-orang kaya, termasuk pejabat. Kepingin tahu, jangan dihitung sensus orang-orang yang melarat di Pasuruan tambah naik prosentasenya 30%. Kita akan mengentas kemiskinan. Ojo ngomong tok kon. Rasakno dadi miskin ya apa? Coba bupati, wali kota atau wakilnya atau DPR-nya kongkon mancal sak kilo ae. Becak. Sak kilo ae. Diisi kayu-kayu yang banyak. Baru ya Allah kesel kabeh. Minum jamu, pijet loh itu loh. Rasanya tukang becak itu segitu. Suruh macul. Rong jamai. Macul ada di sawah. Cik niru rasanya melarati dari petani. Insya Allah sadar tidak ada yang korupsi. Tapi berhubung tidak merasakan sing dirasakno ruangan AC, rapat, ada minumannya, ada jajannya, dibayar, seneng rapat. Kenapa? Lo ngerapat dibayar di ruangan AC, seneng. Akhirnya nggak peduli dengan rakyatnya yang lapar, dengan rakyatnya yang kerja keras, dengan rakyatnya yang melarat. Karena itu suatu saat harus merasakan melarat wong-wong itu. Jadi biar tidak diukur sama duit. Kira-kira pantas apa enggak yang melarat gaji yang kaya? Pantas apa enggak? Enggak pantas loh. DPR, pejabat kaya-kaya digaji dengan rakyat yang melarat. Enggak pantas. Kolu Pak mangan itu. Seharusnya gak kolu saya, rakyatku masih melarat, ojo digaji, tak urusi kon, lek sugih bayaran aku. Begitu seharusnya. Nah, puasa Ramadan ini ngasih pelajaran begitu. Dan menjaga daripada maksiat, puasa menjaga dari maksiat. Syarat sah puasa. 1. Islam. Jelas puasanya orang kafir ya enggak sah. Kenapa? Karena ibadah puasa. Ibadah itu syaratnya dari orang Islam. Orang kafir enggak sah. Orang kafir sholat ya enggak diterima. Islam mau dimik baru sholat. Orang kafir puasa ya nggak diterima. Islam dulu baru puasa. Orang kafir sedekah masih miliatan tetap tidak diterima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memeluk agama selain Islam tidak diterima amalnya dan dia ditetapkan di akhirat menjadi orang yang rugi. Paham ya? Karena itu orang kafir itu masih amalnya banyak pasti masuk neraka. Paham tak ini? Kenapa? Karena tidak punya Islam. Lo yang heran itu lo. Orang Islam itu loh punya kartu untuk diterima amalnya, punya syarat untuk diterima amalnya. Orang Islam itu amalnya bisa diterima, wis punya modal untuk diterima amal. Loh, males ndak beramal, modal ndak? Yang kafir banyak amal padahal amalnya tidak diterima. Yang orang Islam amalnya diterima tapi tidak mau beramal, bodoh. Itu orang yang bodoh namanya. Alhamdulillah kalau kali sampean dijadikan orang
Berarti insya Allah asal ikhlas, syarat-syarat rukun amalnya benar, amalnya diterima oleh Allah, sing banyak amal. Begitu maksudnya. Yang nomor 2, berakal. Jelas orang gila ya amalnya tidak diterima. Ada orang gila sholawatan dok, edan ya Nabi salam alaika, sholawat terus, yo gak ditulis ganjaran, gak ditulis pahala. Ada lagi mesu tok, orang gila mesu terus, yang gak ditulis dosa. Memang gila, al sempelu. Syaratnya untuk bisa diterima adalah berakal. Yang ketiga, bersih daripada haid dan nifas. Untuk perempuan tentunya. Perempuan yang haid haram puasa, tapi wajib bayar puasa. Kalau sholat lain, perempuan haid haram sholat dan haram bayar godoi sholatnya. Kenapa? Lebong sholat itu sehari 5 waktu. Lehet seminggu 35 hari, Pak. 35 sholat, berat perempuan. Tapi kalau puasa setahun cuma saulan 30 hari. Head seminggu bayar selama setahun cuma 7 hari. Nyicil oleh. Apalagi orang perempuan paling seneng kreditan nyicilan itu. Selama setahun enteng jadinya. Yang keempat, syarat sahnya puasa mengetahui waktu diperbolehkan puasa. Loh, poso itu oleh apa enggak di saat itu? Kenapa ada hari-hari yang enggak boleh puasa? Apa? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Masih poso, enggak sah puasanya dan haram hukumnya lek niat poso. Kemudian ayyamut tasyrik tanggal 19, 12, 13 Dzulhijjah. Enggak sah puasanya. Wajib enggak puasa. Berarti tidak sah puasa orang kafir, jelas ya. Kemudian orang gila walaupun sebentar, ada orang gila tapi sebentar dok. Misal edane 2 menit, waras lagi, batal. Paham ini ya? Mbok edan apa iku 2 menit tok. Misal. Kemudian tidak sah puasa perempuan haid atau nifas. Dan tidak sah puasa di waktu yang diharamkan berpuasa seperti hari raya atau hari tasyrik. Sekarang ada seorang perempuan haid malamnya. Sebelum subuh bersih daripada haid, niat puasa, tapi belum mandi. Keduluan adzan subuh, gimana? Tetap sah. Yuk mandi, selesai. Karena itu dikatakan adapun perempuan yang terputus haid atau nifasnya sebelum fajar, maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat. Kalau tidak niat, ya tidak oleh. Ya tidak sah puasanya. Sekalipun belum mandi sampai pagi, tidak apa-apa. Bape sudah lain. Urusannya mandinya tetap mandi, puasanya tetap sah. Faham nih ya? Syarat wajib puasa. Pertama, Islam. Puasa itu diwajibkan kepada orang Islam. Puasa tidak wajib bagi orang kafir.
Tidak wajib Pak orang kafir itu puasa. Lah kalau ada orang kafir tidak poso jangan iri. Enak rek dadi wong kafir. Loh, jadi wara enak. Tidak wajib puasa orang kafir di dunia, tapi di akhirat tetap dapat siksa orang yang tidak puasa. Tidak wajib sholat orang kafir, tapi nanti tetap disiksa di neraka karena dia meninggalkan sholat. Artinya gak usah dikongkon orang kafir sholat, ngancin tidak sah kok. Tidak usah dikongkon puasa, memang tidak sah, tapi nanti di kiamat timbak-kembek gara-gara gak sholat. Alopo jadi kafir kon, alopo jadi kafir tidak sholat, alopo jadi kafir tidak poso, tetap. Masalahkakum fi saqar? Kenapa kamu disiksa di neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Iya, dulu aku enggak sholat, salamu kafir. Nah, karena itu dikatakan puasa tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia. Namun di akhirat mereka tetap dituntut dan diadab karena meninggalkan puasa, selain diadab karena kekafirannya. Double kilo siksane kon gara-gara kafir, kilo siksane kon gara-gara ndak salat, tambah mana kilo siksane gara-gara kon ndak poso, kilo gara-gara kon ndak ngetokno zakat, kilo gara-gara ndak haji, kilo gara-gara kamu ndak taat. Padahal ndak wajib di dunia, cuma di dunia ndak mendeki, di akhirat tetap kena. Gimana orang murtad? Orang murtad itu Islam ke agama lain. Sedangkan orang murtad tetap wajib puasa dan menggodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan selama murtad. Orang murtad itu ya kafir hukumnya ya. Tapi kalau dia masuk Islam lagi wajib digodoi. 10 tahun Ustadz murtad. Terus masuk Islam, sholat 10 tahun wajib digodoi, puasa 10 tahun wajib digodoi. Kalau dia kaya zakat 10 tahun wajib digodoi. Wajib digodoi. Kenapa? Karena berarti merugikan diri sendiri wong murtad iku, Pak. Lalu dikasih agama Islam, Tuhan gena, milih Tuhan ndak gena. Agama yang suci milih agama yang karangan, agama karangan. Kenapa? Enggak Tuhan anyar. Manusia dituhankan, binatang dituhankan, makhluk dituhankan. Kira-kira kalau ada anak, nggak ngakoni orang tua, duduk bapakku, duduk emakku, ini kurang ajar. Gila, wong iki bapakku, duduk bapak ini aku bapak. Berarti orang itu kurang ajar sama orang tuanya. Tahu dia bapaknya ini dan tahu kalau itu bukan bapaknya, diaku bapaknya, kemudian bapaknya nggak diaku sama dia, kurang ajar itu. Begitu juga dia tahu bahwa yang nyiptakan dia bukan manusia, yang nyiptakan dia bukan binatang, yang nyiptakan dia bukan matahari, yang nyiptakan dia itu adalah Tuhan Allah. Loh, aku nggak tahu diciptakan kok sama manusia, nggak tahu diciptakan sama patung, nggak tahu diciptakan sama mana ada patung nyiptakan. Jangan nyiptakan manusia, nyiptakan lalat gak iso. Nyiptakno nyamuk ndak iso itu patung. Lawang milih agama patung. Karena itu ini orang kurang ajar ini. Wis mari Islam kena dan tidak kena. Balik tobat kena maneng. Tidak apa-apa diterima kamu tobatnya, tapi selama kamu kurang ajar harus bayar. Selama kamu murtad harus ngodoi kewajiban-kewajiban. Gitu. Yang kedua, mukallaf, balik dan berakal. Puasa itu wajib bagi mukallaf, bagi orang yang balik dan berakal. Balik tok tidak berakal.
umurnya sudah 30 tahun tapi tidak berakal, sampel, ya gak sah puasa. Gak wajib puasa. 30 tahun Ustaz tidak puasa, ditelok wong edan kok. Wis jadi poso, tempiling gara-gara mangan wong edan. Ojo lek kon kepingin gak ndak dosa makan di siang hari Ramadan edano. Ndak dosa sampean. Atau anak kecil ndak wajib puasa kalau belum balik. Akalnya cerdas, ndak wajib puasa. Loh, anak itu maksa puasa Ustaz, padahal belum balik, maksa, tetap sah puasanya. Puasanya sah tapi ndak wajib bagi dia. Nah, tadi kan sudah dikatakan syarat sahnya apa? Islam, berakal, bersihat nifas, mengetahui waktu sholat, waktu puasa diperbolehkan. Ndak ono syarat balik. Karena itu anak kecil puasa sah, tapi tidak wajib. Nah, sekarang permasalahannya, anak kecil yang tidak wajib itu dijarno tak puasa. Ojo. Umur 7 tahun mulai diajak poso. 7 tahun diajak sahur, diajak niat, nawaitu shauma ghadin an adai, dituntun. Ditelok jam 8 luwe, buka 2 sendok 3 sendok. Delok lagi siang luwe, buka maning. Diajari, dilatih. Wajib itu orang tua ngajak. Enak poso, mboten Bu, kate bal-balan, pokoknya ngejak. Umur 10 tahun wajib puasa. Wajib diperintahkan puasa, dan kalau anak sengaja nggak puasa wajib dipukul. Sapa sing ngombe ku mau? Diajar, tapi aja ket-ket. Dalam arti dikontrol anak sekiranya jangan sampai tidak puasa kalau mampu puasa. Lah tidak mampu, tak apa-apa, jangan dipaksa. Ngelak anak jam 2 yus pucet ojo dijarno. Harus sampai ngenteni maghrib nak ndak tempiling kon. Tak boleh, wajib kok mangan. Wis, apa-apa wis ae. Ngombe sak gelas tok lho. Dilatih lebih ketat. Tapi kalau udah balik ndak ada udzur, ndak puasa, kamplengen temenan. Dikiaskan dengan sholat. Anak yang belum balik atau orang gila tidak wajib puasa, namun orang tua wajib menyuruh anaknya berpuasa pada umur 7 tahun. Jika telah mampu. Kalau anak itu sudah mampu, saya tidak kuat Ustaz, ya wis dijak sahur doa wis, dijak niat. Dan wajib memukulnya jika meninggalkan puasa pada umur 10 tahun. Ketiga, puasa itu wajib bagi yang mampu mengerjakan puasa. Apa ada orang yang tidak mampu puasa? Ada, tidak kuat puasa. Contoh, umur 130 tahun, tidak kuat puasa Ustaz, ya wis tidak puasa. Tapi setiap harinya digantikan dengan mengeluarkan beras 1 mud 7,5 ons, anggap 1 kilo, cuk medit-medit kon. Lah kalau dia nggak puasa 1 bulan, ya tono 30 atau 29 sesuai dengan hitungan bulan Ramadan saat itu. Atau orang sakit yang kata dokter dia ndak sembuh, kena kanker ganas, tak kuat puasa, sulit untuk sembuhnya dia. Secara medis, secara kedokteran diganti dengan beras. Karena itu lansia itu orang tua, wong sing temen tuweke. Lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak harapan untuk sembuh menurut
medis, menurut kedokteran, wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Apa fidyah? Yaitu ukuran 1 mud 7,5 ons beras makanan pokok untuk setiap hari puasa Ramadannya. Jelas ya? Jelas ini ya? Yang 4 dan terakhir, mukim. Puasa wajib bagi orang yang mukim, bukan musafir. Musafir nggak wajib puasa, tapi syarat musafir yang perjalanannya 82 kilo atau lebih dari batas kota. 82 kilo, lek sampean berangkat ke Solo, nggak wajib puasa. Tapi syarat yang kedua, keluar dari batas kota sebelum subuh, berangkatnya jam 2 malam Ustaz, tidak wajib puasa. Masih kuat kok, masih kuat tidak wajib. Paham ya? Tapi kalau berangkatnya setelah subuh, jam itu berangkat, wajib puasa, dianggap dia mukim. Paham nih ya? Jadi syaratnya perjalanannya 82 kilo dari batas kotanya. Kedua, keluar dari batas kota sebelum subuh atau fajar. Nah, orang musafir itu paling afdolnya puasa apa enggak puasa? Kalau kuat puasa, afdol puasa. Kalau enggak kuat puasa, afdol enggak puasa. Ini kalau puasa Ustaz semaput, ya cok poso. Pernah Rasulullah ditanya, "A'asumu fis safar?" Apakah aku puasa ya Rasulullah kalau musafir? Kata Nabi, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Ya, kalau kuat puasa, kalau enggak kuat ojo poso. Cok mokso. Lah kalau orang musafir kan tidak wajib puasa, kok maksa puasa? Tetap sah puasanya. Kan tadi 4 syaratnya sah. Tetap sah. Nah, sekarang permasalahannya ada orang tidak mampu puasa Ustadz karena pekerjaannya berat, kuli, tukang batu. Pekerjaannya berat, dia tidak puasa Ustaz. Haram tidak puasa, wajib puasa. Maksudnya sahur sing akeh, niat poso, besok saya puasa. Lah kalau di tengah jalan, di tengah siang hari, jam 2 dah kuat saya, wis teler, mau pingsan, mau sakit, khawatir sakit, mokel tidak apa-apa. Tapi wajib diniati poso. Bukan niat ndak poso. Wis aku gak kuat wis ndak poso wis. Ndak oleh. Wajib diniati. Perkara di tengah jalan dah kuat mokel, enggak apa-apa. Nanti dia bayar. Begitu maksudnya. Diniati ndak puasa ndak oleh. Petani wajib poso. Tukang becak wajib niat poso, wajib. Becak gak taunya ya Allah, waduh saya kuat, sakit kok saya teruskan, mokel gak apa-apa. Tapi kalau dari pertama, dari bengi saya tak poso aku, gak kuat aku, meni kerja gak kuat, haram, dosa. Paham nih ya? Wallahu a'lam. Jadi kita akan teruskan, ojo dihilang noi. Disimpan aja, dilimpet-lempet, diputer-puter gini kok bedah kabeh. Dibawa yang benar, ditaruh, nanti dipelajari lagi. Kalau perlu nanti pulang, keluarganya yang belum ngerti diajari. Gini loh hasil pengajian mau. Tidak keliru puasanya, ya enggak? Nanti insyaallah akan kita pelajari rukun-rukun puasa, perkara-perkara yang batalkan puasa nanti. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.